Indonesia punya poin yang hampir cukup untuk bisa berpenetrasi menuju ke semifinal. Tetapi tentu saja walaupun tidak harus menang, imbang pun sudah cukup aman untuk melaju ke babak semifinal. Lantas syarat-syarat apa saja agar Indonesia bisa melenggang dengan mudah ke semifinal? Kita lihat dulu grafisnya berikut ini. Sama-sama ada beberapa poin yang membuat Indonesia akhirnya bisa lolos ke babak semifinal, yaitu adalah menang melawan Filipina. Kemudian juga seri dengan Filipina juga itu akan tetap membuat Indonesia melaju ke semifinal. Kemudian bisa kalah dari Filipina, tetapi ada syaratnya, yaitu adalah pertandingan berikutnya di mana Kamboja begitu tidak unggul melawan Thailand begitu ya. Ini ada 3 potensi yang bisa membuat Indonesia setidaknya pertandingan besok bisa lebih leluasa secara mental karena melihat potensi-potensi ini. Saya kembali ke Bung Imron kalau begitu. Indonesia harusnya secara mental begitu siap besok karena melihat 3 potensi yang boleh dibilang cukup bisa buat Indonesia berlega hati. Menyambung pertanyaan Bung Joy tadi, apa yang harus dibangun oleh sikap mental tadi itu? Kita tidak hanya mentalitas, kalau kita bicara sepak bola kita bagi menjadi beberapa fase. Kita bicara bagaimana clear defense, clear attacking, clear transisi, clear set piece, dan yang terakhir mentalitas, kan begitu. Nah, mentalitas ini sebenarnya ini menjadi kelemahan kita dari zaman dulu. Ya, tapi setelah Sintayong masuk, mentalitas itu mereka timbul, mereka udah mulai menunjukkan, dan kita bisa lihat bagaimana walaupun dari hasil yang didapatkan itu tidak begitu bagus, tapi Piala Asia kita lihat bagaimana mereka bisa menang lawan UAE, ya kan, mereka bisa merepotkan tim-tim besar. Tapi ketika di AFF saya melihat performa itu udah hilang. Ya, jadi mentalitas itu dari diri kita sendiri. Makanya saya bilang bisa dari pelatih, bisa dari pemain. Dan ini saya melihat pemain tidak clear untuk mengikuti turnamen ini. Ya, banyak faktor, kondisi tidak bugar, ya kan, mereka bermasalah dengan mindset yang wah, saya ketemu Thailand nih. Saya ketemu. Ini mental block yang tadi disebutkan oleh Bung Joy. Iya, sebenarnya kan kalau bicara kualitas head to head kita di atas mereka. Nah, ini yang coba diperbaiki oleh Sintayong. Nah, balik lagi besok ketemu Filipina. Ini bukan masalah kita harus mikir lolos atau tidak. Kita nggak usah mikir pertandingan Thailand sama Kamboja. Bagaimana kita fokus? Tadi Mas Anto bilang bahwa kita udah mikir Vietnam, benar. Nah, kita bagaimana menyiapkan dari pertandingan Kamboja, kita perbaiki ketika berhadapan dengan Brunei, begitu pula lawan Thailand. Kelemahan-kelemahan ini kita perbaiki sehingga ketika pertandingan besok semua clear, defense clear, menyerang clear, transisi clear. Anda melihat komposisi yang sekarang sudah cukup atau tidak? Saya pikir kedalaman squad yang sangat cukup. Ya, bagaimana dia punya winger banyak, dia punya gelandang juga banyak, defense juga banyak. Tinggal bagaimana kesiapan mentalitas para pemain untuk bisa mengaplikasikan apa yang dibawa oleh Sintayong. Dan menurut saya 3 pertandingan ini balik lagi secara hasil kita menang, tapi secara taktikal itu belum clear. Bung Indro, kalau begitu Bung Indro, Anda cukup optimis juga atau tidak? Karena sebetulnya tadi Anda sempat menyampaikan juga bahwa ada potensi Indonesia juga tetap tidak tembus ke sana jika kalahnya lebih dari 3-0. Lebih dari 3-0. Iya. Gimana Anda melihat ini? Iya, kalau kita kembali ke para pemainnya ya. Pemainnya ini terlalu overconfident atau tidak gitu ya, terlalu pede atau tidak. Kalau terlalu pede bisa kejadian kayak timnas U16 gitu ya. Ketika lawan Malaysia kita pede, taunya kita kalah telak gitu ya. Nah, kejadian seperti ini kita jangan sampai terulang gitu. Apalagi sebenarnya kalau Filipina ini tidak memiliki budaya sepak bola sebenarnya. Kalau budaya sepak bola kita jauh di atas mereka lah, gitu ya. Mereka lebih olahraganya ke basket ataupun ke olahraga lain gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita manfaatkan. Benar kata Bung Imron itu, kita jangan memikirkan pertandingan lainnya. Kita tetap fokus pada pertandingan pada hari itu. Entah kita ntar ketemu, mau di semifinal ketemu Vietnam, mau ketemu Singapura ataupun Malaysia, kita nggak peduli gitu. Yang penting lolos dulu. Fokus dulu di sini, tetapi jangan sesumbar. Walaupun catatan kita juga menyebutkan, bahkan di angkatan Anda pada saat 2002, tidak salah ya. Itu kita bisa lihat juga di grafis nih, ada beberapa catatan yang kami punya dari Litbang Universe sudah dicatatkan dari tahun ke tahun.
Kita lihat bersama-sama ini Indonesia kontra Filipina sudah berapa kali menang, berapa kali kalah. Dan bahkan kalau kita lihat di layar ini sekarang juga ada beberapa skor yang boleh dibilang fantastis. Indonesia pernah membabat habis Filipina di tahun Anda itu ya, yang sampai 13-0 ya? Iya, artinya waktu pada saat 2002 13-1. Sekarang udah beda ya. Pelatih juga udah beda. Terus pemain juga beda. Atmosfer sepak bola sekarang juga udah beda. Ya, materi pemain Vietnam juga materi Filipina juga meskipun mereka di bawah kita, tapi jangan lupa juga bahwa sepak bola sekarang kita nggak bisa prediksi bahwa kita akan menang dengan mudah gitu. Kita pasti peluang untuk menang ada, tapi tidak mudah. Karena saya melihat bahwa dua faktor yang menjadi motivasi Filipina adalah bagaimana mereka bermain sebagai tuan rumah. Yang kedua, mereka juga punya misi bagaimana memutus rentetan agar supaya mereka tidak selalu kalah dari Indonesia. Ini harus diantisipasi oleh Indonesia. Makanya saya bilang tadi, yang paling penting adalah para pemain harus bisa belajar ya dari kesalahan sebelumnya. Ya, bagaimana harus bisa menempatkan setiap peluang yang mereka miliki. Itu yang harus mereka lakukan ketika lawan Filipina besok. Oke, saya kembali ke Bung Joy. Bung Joy, bagaimana Anda melihat komposisi Indonesia untuk melawan Filipina besok? Tetap harus sama-sama antisipasi. Jangan sampai kita jumawa lalu kemudian besok ternyata Filipina bermain begitu bagus gitu. Menurut saya, Sintayong sebetulnya sudah punya pola yang cukup baku ya. Dia bisa memainkan 4-2-3-1 yang kemarin juga dipakai ketika menghadapi Thailand, dan itu sebenarnya cukup efisien ya. Karena Indonesia punya pemain-pemain yang cepat, punya pemain-pemain yang punya, meskipun Imran tadi bilang fisiknya tidak terlalu bugar karena mereka berhenti berkompetisi, dan ada pemain yang bermain di luar pun menurut saya juga tidak regular starter, sehingga kemudian memang ada masalah ketika menerapkan taktik dari Sintayong di lapangan. Tetapi overall menurut saya sudah cukup bagus ya untuk menghadapi Filipina. Dan betul kata Imran, harus belajar dari pertandingan sejak pertama melawan Kamboja, melawan Brunei, dan kemarin melawan Thailand. Harusnya ini pertandingan melawan Vietnam sudah ada peningkatan yang jauh lebih baik, terutama ketika mereka melakukan transisi, melakukan serangan, dan menyelesaikan serangan dengan membuat peluang dan mengkonversi peluang menjadi gol. Jadi memang besok ini pertandingan melawan Filipina harusnya menjadi start bagi Indonesia untuk punya confidence jauh lebih bagus menghadapi nanti semifinal. Siapapun Indonesia akan hadapi dengan confidence yang tinggi. Dan ini menurut saya jadi persoalan besar ketika nanti menghadapi Filipina. Ada masalah lagi dengan penyelesaian akhir, dengan passing-passing yang menurut saya harus bisa banyak diperbaiki. Nah, kalau itu terulang lagi, kemungkinan besar ada masalah nanti di semifinal. Meskipun saya cukup yakin melawan Filipina kita tidak akan, paling tidak kita tidak akan kalah lah, gitu loh. Imbang atau kita bisa menang. Ya betul kata Imran, tidak akan mudah, tapi Indonesia punya potensi untuk menang lebih baik daripada Filipina. Persoalannya Anda termasuk yang percaya diri bahwa paling tidak Indonesia bisa membuffer begitu kondisi agar tetap seri, tetap setara begitu. Saya mau ke Bung Imran. Bung Imran, tapi kan dari catatan kami juga tadi sempat melihat di layar bahwa ada data yang menunjukkan bahwa Indonesia pun pernah kalah melawan Filipina. Makanya saya bilang 4-0. Makanya saya bilang bahwa kalau kita bicara head to head ya, pertemuan kedua tim sebenarnya tapi lebih banyak kita menang ya. Makanya saya bilang bahwa tiap tahun itu pasti akan berbeda. Kita nggak bisa bilang bahwa saya menang 13-1 pada tahun 2002. Ke depan kita nggak pernah tahu, dan itu terjadi mereka menang dalam kita. Ini yang menurut saya bilang kita harus antisipasi bahwa yang pertama yang tadi saya bilang bahwa mereka bermain sebagai tuan rumah, ya kan. Mereka tidak akan lolos ke fase berikutnya. Itu yang buat mereka bermain tanpa beban. Tanpa beban itu yang membuat mereka akan bermain bagus. Ini harus waspadai gitu, Mas. Yang kali ini kalau dari supporter melihatnya gimana? Mereka cukup bebaskah? Tanpa bebankah? Iya, kalau Filipina tentunya dia sudah pasti tidak lolos, tentu akan bermain lepas. Apa adanya. Dan ini yang harus diwaspadai, betul kata. Sementara Indonesia masih punya rentetan tekanan tersendiri ya? Kita ada tekanan sendiri, tapi ini jangan menjadi hambatan sebenarnya. Ini adalah ujian, tapi ujian yang menuju ke fase yang lebih baik di semifinal maupun nanti di final kalau misalnya kita lolos. Saya mau ke fase prediksi ini. Sebagai supporter, ini tentu hal yang lazim. Tebak skor. Berapa Indonesia kontra Filipina besok?
kalau kali ini saya meyakini bahwa Indonesia bisa menang lebih dari 3-0. Lebih dari 3-0? Iya, bisa 4-0, bisa juga 3-0 gitu. Pokoknya lebih dari 3-0. Oke. Ini berdasarkan apa prediksi yang Anda catatkan juga bahwa Indonesia memang unggul di atas kertas ya setidaknya? Iya, dan kalau misalnya memang Sintayong bisa memperbaiki penyelesaian akhir daripada pemain-pemain kita yang selama ini memang menjadi kendala. Kita cocokkan dengan Bung Joy. Bung Joy, prediksi Anda berapa Bung Joy? Indonesia menang lah dengan mungkin marginnya 2 gol, tapi saya sih setuju sama Imran ya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Kita main di Rizal Memorial dan Filipina sudah tidak ada beban, mereka akan main lepas. Justru beban ada di Indonesia. Tapi kalau Indonesia bisa membuat gol cukup cepat ya, babak pertama paling tidak bisa bikin gol, bisa menang margin 2-0. Tadi menyinggung soal kita bermain di Stadion Rizal ya di sana ya. Kami dengar bahwa rumput di sana sintetis berbeda dengan di Indonesia. Apakah ini juga berpengaruh atau tidak kira-kira dari kacamata pengamat sepak bola? Harusnya sih jauh lebih bagus bisa mainnya ya, karena aliran bolanya kan jadi lebih bagus juga. Cuma memang secara teknis saya tidak terlalu paham, mungkin nanti Imran bisa berikan contohnya. Tapi ketika saya membawa tim U14 ke Swedia, itu mereka bermain di lapangan rumput gila-gilaan, bahkan bisa menang 4-0 melawan salah satu klub dari Jerman ya. Dan mereka bermain lepas banget gitu loh. Jadi menurut saya harusnya sih jauh lebih bagus main di lapangan. Konfirmasi ke Bung Imran, benarkah lebih enak bermain di atas lapangan rumput sintetis daripada? Ya, saya pikir tadi Bung Joy bilang bahwa kalau kita bermain sintetis tentu aliran bola tidak bergelombang, ya kan. Cuma kan yang menjadi kendala adalah bagaimana ketika kita bermain dalam situasi nggak bugar di lapangan yang sintetis. Sekarang kita lihat bagaimana di beberapa pertandingan, 3 pertandingan kan terakhir kita lihat bagaimana Egy bermasalah dengan otot dia. Ini ya ada plus minus lah kita bermain di sintetis. Di sisi lain tentu taktikal itu bisa lebih berjalan bagus. Tapi pemain sendiri untuk beradaptasi dari rumput yang asli dengan rumput sintetis cukup kesulitan atau justru? Saya pikir pemain ini mereka sudah terbiasa. Mereka pernah main di SEA Games Singapura juga di sintetis. Ya kan, cuma yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kondisi mereka yang tidak bugar, mereka bisa bermain di lapangan seperti itu. Harapan saya mereka jangan sampai ada cederanya, itu aja sih. Oke, kalau begitu melihat pertimbangan-pertimbangan yang sudah Anda sebutkan tadi, Bung Imran, berapa prediksi Anda? 3-0, Bung Joy 2-0. Kalau saya gini, menang pasti Mas. Yang paling penting saya selalu bilang bahwa mereka harus belajar itu loh, bagaimana defense mereka harus clear. Yang itu kita tidak lihat kemarin. Menyerang juga harus clear. Mereka juga harus bisa memanfaatkan peluang. Kalau mereka bermain sesuai dengan apa yang dimau oleh Sintayong, saya pikir kita bisa menang di atas 3. 4-0 kalau gitu? Bisa. Oke, 3-0, 4-0, 2-0. Tidak ada satupun di antara kita berempat yang pesimistis tampaknya hari ini. Ini cukup melegakan atau justru harus ya harus optimis dong. Ya kan, kita optimis bukan berarti kita meremehkan tim kita. Kita bisa sesuai dengan fakta ya, bahwa mereka pasti akan menang dalam laga besok, tapi tidak mudah. Cuma kan kita harus menyiapkan segala macam apa yang kita mau di sana gitu loh, terutama taktikal yang harus disiapkan oleh Sintayong. Saya pikir Sintayong dengan stafnya udah menyiapkan itu. Tinggal bagaimana pemain bisa nggak ya kan minimalisir kesalahan di 3 laga sebelumnya dan bisa memperbaiki di pertandingan besok nanti. Terakhir, ada poin yang cukup disayangkan dalam laga yang kemarin digelar di Indonesia. Kita tahu dari kacamata supporter ada insiden begitu antara supporter Indonesia kepada supporter lawan. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, itu saya sih sebagai paguyuban supporter pertama minta maaf kepada masyarakat sepak bola Thailand dan juga mungkin timnas Thailand ya. Pertama itu dan bahkan ada supporter yang naik ke atas speaker pada saat pertandingan itu berlangsung ya. Iya, jadi sebenarnya adalah beberapa oknum, kita harus akui ada beberapa oknum supporter yang melakukan tindakan hal itu. Nah, sayangnya hal itu yang viral gitu ya. Sementara kan banyak juga supporter yang melakukan tindakan hal yang baik seperti membersihkan sampah gitu. Ini yang tidak terekspos gitu. Sebenarnya lebih banyak yang supporter yang baik lah dibanding yang oknum-oknum seperti itu. Nah, ini harus ada edukasi terhadap supporter. Untuk itu saya pikir kita udah ada di Undang-Undang Olahraga Nasional, harus ada turunan dari undang-undang itu. Makanya kami mendesak Menpora untuk segera membuat
aturan turunan dari undang-undang keolahragaan untuk memaksa seluruh stakeholder melakukan edukasi terhadap supporter. Kita belum lama ini juga baru saja menghadapi kasus yang besar yang bahkan menewaskan lebih dari 100 supporter begitu ya. Jangan sampai sikap-sikap ini kemudian memicu terjadinya atau tindakan-tindakan dari pihak lainnya yang kemudian pecahlah kekerasan. Dari kacamata mantan pemain seperti apa? Melihat supporter Indonesia, sudah siapkah mental? Kalau tadi kita bicara mental pemain, mental supporter bukankah kita harus juga perbaiki agar kemudian siap dalam setiap laga? Iya, harusnya dengan adanya Piala Dunia ini kan mereka melihatlah ya bagaimana sebuah tim ketika mereka kemenangan ya mereka merayakan, tapi bagaimana ketika timnya kalah mereka nggak anarkis. Ya kita ini dulu zaman modern gitu kan. Jadi kalau kita bicara tren, tidak hanya tren sepak bola itu di pelatih, di pemain, sebenarnya supporter itu bisa juga menjadi tren masa kini gitu loh. Bisa menjadi contoh yang banyak lah dari sepak bola dunia karena itu akan sangat mengganggu juga gitu kan. Baik. Terakhir saya mau ke Bung Joy. Harapan singkat saja untuk timnas kita, Bung Joy. Ya, harapan saya sih kita kan belum pernah nih juara AFF gitu loh ya. Jadi ini kan di level regional yang sebetulnya yang paling rendah ya. Harusnya Indonesia sudah kita kan 6 kali atau 5 kali masuk ke final dan sayangnya kita belum berhasil menjadi juara, dan harapan saya sih Indonesia bisa saat ini bisa memenuhi harapan banyak orang lah ya untuk bisa menjadi juara, dan ya terlebih harus menyiapkan bahwa confidence dan yakin siapapun nanti yang akan dihadapi, entah itu Filipina, entah itu Vietnam, Thailand, yang selalu menjadi kendala bagi dari sisi mental harusnya bisa dihilangkan, dan ini sudah waktunya Indonesia juara AFF ya. Bagaimana kita mau berprestasi di level Asia, kalau Asia Tenggara saja kita terakhir tahun 91 juara ya, Kakak Imran ya, di SEA Games 91. Selebihnya kita belum bisa lagi juara. Harusnya sekarang bisa lah. Siapapun nanti lawan Indonesia, Indonesia harusnya sudah lebih siap secara mental begitu. Kita amini bersama, doa Bung Joy bersama-sama 1, 2, 3. Amin. Mudah-mudahan Indonesia kembali bisa meraih juara Piala AFF ini. Terima kasih atas kehadiran Anda, Bung Imran. Terima kasih. Bung Imran, terima kasih Bung Joy atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita 1 Sore.